Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Papa Lady. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips untuk menghafal Al-Quran bagi teman-teman atau adik-adik yang baru mau belajar ataupun sedang belajar membaca Al-Quran. Saya akan mencoba membagikan tips ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi kalau bisa diterapkan kepada teman-teman semuanya atau adik-adik semuanya, itu alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Jadi ini hanya untuk sharing saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, saya mulai saja. Untuk bisa membaca Al-Quran itu ada beberapa langkah menurut saya yang harus harus dilalui ya. Saya mulai dari langkah yang pertama, yaitu sebelum belajar membaca Al-Quran itu adik-adik harus hafal dulu huruf hijaiyah ya. Ini yang ada di pojok kanan atas ini adalah kumpulan huruf hijaiyah ya. Oke, jadi huruf hijaiyah itu huruf dasar yang membentuk ayat-ayat ataupun kalimat di dalam Al-Quran. Oke, di sini saya akan coba bantu membacakan agar adik-adik atau teman-teman semuanya bisa mudah untuk menghafalnya ya. Untuk membacanya, untuk huruf Arab itu membacanya dari kanan ke kiri ya, kebalikan dari huruf Latin itu dari kiri ke kanan. Oke, tanpa berlama-lama saya mulai untuk membaca huruf hijaiyahnya. Saya beri tanda ya untuk yang sudah dibaca hurufnya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, B, Ta, Sa, Jim, Ha, Kho, Dal, Zal, Ro, Za, Sin, Shin, Sod, Do, To, Dho, Ain, Ghin, Fa, Kof, Kaf, Lam, Mim, Nun, Wawu, Ha, Lam Alif, Hamzah, Ya. Oke, jadi itu adalah huruf hijaiyahnya. Silahkan untuk diulang kembali untuk dihafal ya. Jadi silahkan ditirukan tadi yang sudah saya bacakan, mudah-mudahan lebih mudah ya untuk dihafalkan. Oke, kemudian kita ke step berikutnya. Tadi saya hapus dulu ada yang sudah dibacanya tadi. Ke step berikutnya, yaitu yang kedua, setelah huruf hijaiyahnya dihafalkan, itu adik-adik atau teman-teman semuanya itu harus menghafal bentuk hurufnya. Oke, jadi bentuk huruf di sini harus dihafalkan. Alif seperti apa, B seperti apa, Ta seperti apa, Sa seperti apa, Jim seperti apa, dan seterusnya. Itu harus diingat-ingat dan dihafal ya. Kemudian di sini saya kasih sedikit trik untuk agar mudah mengingat bentuk huruf hijaiyahnya itu. Silahkan adik-adik atau teman-teman untuk mencoba untuk sambil menuliskannya ya. Sambil menuliskannya, misalkan huruf alif bentuknya kayak apa, kita sambil tulis, oh seperti ini huruf alif, kita tulis huruf alif seperti ini. Huruf sa misalkan seperti apa, oh alif sa seperti ini. Kemudian huruf shin, oh seperti ini shin. Jadi dengan menuliskannya itu teman-teman atau adik-adik semuanya akan lebih cepat untuk mengingat huruf-huruf ataupun bentuk-bentuk huruf hijaiyah tersebut. Oke, kemudian setelah dihafalkan bentuk hurufnya, kemudian langkah selanjutnya itu mengetahui harokat. Oke, harokat itu adalah yang membentuk atau menjadikan huruf itu berbunyi ya. Jadi dulu waktu saya masih belajar membaca Al-Quran itu
guru ngaji saya itu mengatakan bahwa huruf-huruf ini adalah huruf gundul, artinya belum ada harokatnya, ataupun ada yang mengatakan belum ada sandangannya atau belum ada pakaiannya gitu ya, jadi masih belum berbunyi huruf-huruf ini. Jadi supaya berbunyi itu huruf-huruf ini harus dikasih harokat. Oke, jadi harokat dasar di dalam Al-Quran ataupun huruf hijaiyah itu ada 3 ya, ada 3 harokat, yaitu yang pertama itu namanya fathah. Oke, saya garis bawah, garis seperti ini ya, ini untuk menandai saja atas dan bawah. Fathah itu posisinya ada di atas huruf, kemudian ada kasroh itu posisinya ada di bawah huruf, kemudian yang ketiga ada dhammah, itu posisinya ada di atas huruf juga. Tetapi dari ketiga ini akan membentuk ataupun menghasilkan bunyi yang berbeda. Oke, saya coba jelaskan di sini. Untuk fathah itu akan menghasilkan bunyi A. Oke. Kemudian untuk kasrah itu akan menghasilkan bunyi U. Oke, kemudian maaf salah. Bentar, maaf salah. Saya ulangi, untuk fathah itu akan menghasilkan bunyi A. Kemudian untuk kasrah itu akan menghasilkan bunyi I ya, akan menghasilkan bunyi I. Kemudian untuk dhammah itu akan menghasilkan bunyi U. Oke, bisa dipahami ya. Untuk saya ulangi lagi, untuk fathah menghasilkan bunyi A, untuk kasrah menghasilkan bunyi I, untuk dhammah menghasilkan bunyi U. Oke, kemudian bunyi tersebut akan mengikuti hurufnya ya, jadi tergantung huruf yang diberi harokat tersebut. Maksudnya gimana? Oke, saya kasih contohnya di sini, misalkan huruf alif. Oke, huruf alif saya kasih fathah itu tadi adanya di atas huruf, kemudian kasroh itu adanya di bawah huruf, kemudian dhammah adanya di atas huruf. Nah, ini akan menghasilkan bunyi mengikuti hurufnya ya, sesuai hurufnya. Alif itu apabila diberi fathah itu akan menghasilkan bunyi A. Kemudian apabila diberi harokat kasrah akan menjadi I. Kemudian dikasih harokat dhammah akan menjadi U. Jadi kalau dibaca itu A, I, U. Oke. Kemudian saya coba contoh yang lain ya. Itu saya coba mim. Oke, saya coba pakai huruf mim. Mim, fathah A ya, mim, kasroh I, kemudian mim, dhammah U. Oke, jadi ini kalau dibaca akan menjadi mamimu. Oke, bener ya. Jadi harokat itu bunyinya mengikuti hurufnya. Kemudian saya coba huruf yang lain ya, biar lebih paham lagi. Saya pilihkan dal misalkan. Oke, di sini ya, dal saya kasih fathah itu akan menjadi da, saya kasih kasrah menjadi di, saya kasih dhammah menjadi du. Jadi bunyinya akan menjadi dadidu. Oke, seperti itu, paham ya? Oke, kalau sudah paham, nanti adik-adik atau teman-teman bisa dicoba sendiri ya untuk huruf yang lainnya agar lebih cepat dalam memahami harokat di dalam huruf Al-Quran. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu yang keempat ya, jadi setelah menghafal hurufnya, kemudian hafalkan bentuknya, kemudian mengetahui harokat yang ada di huruf-huruf tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah mencoba praktek untuk membacanya. Oke, jadi yang keempat itu mencoba mempraktekkan membacanya. Oke, di sini sudah saya siapkan ada satu kalimat di dalam surat Al-Fatihah ya, ayat pertama ini bisa dilihat di pojok kiri atas. Ini kita coba untuk membacanya ya, mudah-mudahan sudah bisa lebih mengerti dan paham ya
yang materi yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Tadi ada namanya harokat lah, ini kita lihat, ini namanya harokat ya, ini harokat, ini harokat, ini harokat ya. Nah, kalau yang lainnya nanti di kesempatan yang lainnya, untuk ini namanya sukun gitu ya, terus ini namanya tasjid gitu ya, nanti di kesempatan yang lain. Oke, saya coba dulu sesuai dengan yang tadi, materi yang tadi saya sampaikan. Itu ada harokat di atas, itu kan membentuk huruf A gitu ya. Kita coba praktekkan langsung di dalam ayat Al-Qur'annya. Oke, saya coba bacakan dulu ya, nanti saya jelaskan kemudian. Ini adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Jadi fathah di atas itu bentuk A. Ini kalimat alhamdulillah ini tersusun dari beberapa huruf hijaiyah ya, yaitu ada alif, ini ya, alif, kemudian ada lam, kemudian ada ha, kemudian ada mim, kemudian ada dal, kemudian ada lam lagi, kemudian ada ha, kemudian ada ro, kemudian ada ba, dan seterusnya ya. Jadi inilah huruf hijaiyah yang membentuk satu kalimat alhamdulillah. Itu terdiri dari susunan ataupun sambungan huruf-huruf hijaiyah. Terus kalau ada pertanyaan, loh kok bentuknya berbeda? Ya, jadi huruf Arab atau huruf Al-Quran itu kalau sudah digabungkan dengan huruf yang lain itu terkadang akan membentuk ataupun menghasilkan bentuk huruf yang sedikit berbeda ya, tapi intinya tetap sama, tidak menghilangkan intinya tidak menghilangkan huruf aslinya ya. Saya kasih contoh di sini, ha ya, ini ha, ini ha. Oke, ha. Kalau kita lihat di sini bentuknya itu adalah seperti ini ya, di sini menjadi seperti ini saja. Oke, karena ha ini disambungkan dengan mim ya, ini mimnya nih, ini mim. Jadi tanda melengkung ke bawahnya itu hilang karena tersambung ke mim, ataupun akan hilang tersambung apabila disambungkan dengan huruf yang lainnya juga bisa hilang gitu ya. Jadi tidak usah bingung teman-teman semuanya atau adik-adik semuanya. Jadi intinya yang penting intinya adalah tadi langkah 1 sampai 3 itu paham dan mengerti, insya Allah tidak akan menemui kesulitan dalam membaca huruf-huruf di dalam Al-Quran ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan adik-adik bisa mencoba untuk mempraktekannya sendiri, ulangi lagi langkah 1 sampai dengan langkah 4 itu agar lebih cepat, mudah membaca Al-Quran ya, tidak mengalami kesulitan yang berarti seperti itu. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar, karena yang saya sampaikan di sini adalah sebatas untuk membacanya saja dulu ya, belum ke yang lainnya. Karena perlu diketahui teman-teman bahwa dan adik-adik semuanya bahwa membaca ayat Al-Quran itu ada hukum-hukumnya ya, ataupun ada aturan-aturannya. Jadi di sini karena untuk pemula, kita yang penting belajar untuk membacanya dulu. Untuk hal yang lainnya bisa dipelajari kemudian hari ya, atau bisa dipelajari atau ditanyakan ke guru ngaji adik-adik atau teman-teman semuanya di tempat masing-masing. Oke, di sini saya hanya menjelaskan tutorial dasarnya saja agar lebih cepat dalam membaca Al-Quran. Baik, seperti itu video dari saya untuk kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.